Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nida Nur Fauziah dari kelompok 3. Di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai manusia dan kebudayaan. Kalau kita pikir-pikir, kata manusia dan kebudayaan adalah dua kata yang sangat berbeda. Lalu, apa sih hubungan antara manusia dan kebudayaan? Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang terikat pada aturan hukum alam seperti mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan sebagainya. Manusia juga sering disebut sebagai makhluk individu, di mana mereka memiliki pemikiran-pemikiran tentang apa yang menurutnya baik dan tindakan apa yang seharusnya mereka ambil. Namun, manusia juga sering disebut sebagai makhluk sosial karena manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan harus saling berinteraksi dan menjalin hubungan dengan lingkungan tempat ia tinggal. Nah, di dalam sebuah tempat di mana manusia tinggal, biasanya mereka memiliki beberapa kebudayaan. Dan setiap tempat tinggal memiliki budaya yang berbeda-beda. Kebudayaan tersebut berlaku terus-menerus dan selalu diterapkan kepada anak-anak dari mulai usia dini agar generasi seterusnya tidak melupakan dan meninggalkan kebudayaan dari tempat dia tinggal. Kebudayaan itu sendiri didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan dan dihasilkan oleh manusia yang berupa kebudayaan material atau bersifat jasmaniah dan kebudayaan non-material yang bersifat rohaniah. Kebudayaan material ini meliputi benda-benda ciptaan manusia, misalnya kendaraan, alat rumah tangga, dan lain-lain. Sedangkan kebudayaan non-material yaitu semua hal yang tidak dapat diraba dan dilihat, misalnya agama, bahasa, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Nah, kebudayaan ini tidak diwariskan secara biologis atau turun-temurun, melainkan hanya diperoleh dengan cara mempelajarinya. Kebudayaan ini diperoleh manusia sebagai bagian dari suatu masyarakat. Tanpa menjadi anggota masyarakat, kemungkinannya sangat kecil untuk membentuk suatu kebudayaan. Dan sebaliknya, tanpa kebudayaan, tidak mungkin manusia, baik secara individual maupun kelompok, mempertahankan kehidupannya. Nilai dan gagasan dari sebuah kebudayaan terwujud dalam 3 sistem, yaitu sistem ideologi, sistem sosial, dan sistem teknologi. Sistem ideologi ini lebih jelasnya meliputi etika manusia, norma yang berlaku di lingkungan sekitar, adat istiadat, dan peraturan hukum. Lalu, sistem sosial itu meliputi interaksi antar hubungan manusia dan kegiatan sosial yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan, sistem teknologi dapat berupa kebendaan atau barang yang dibuat oleh manusia menggunakan teknologi khusus untuk menghasilkan benda yang memiliki nilai kebudayaan. Di dalam kebudayaan, terdapat pola-pola perilaku yang merupakan cara-cara manusia untuk bertindak sama dan harus diikuti oleh semua anggota masyarakat. Artinya, kebudayaan merupakan suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan-peraturan mengenai bagaimana masyarakat harus bertindak, bagaimana masyarakat harus melakukan hubungan dengan orang lain atau berinteraksi, apa yang harus dilakukan, apa yang dilarang, dan sebagainya. Hasil karya manusia akan melahirkan suatu kebudayaan atau teknologi yang nantinya akan berguna untuk melindungi ataupun membantu masyarakat untuk mengolah alam yang bisa bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Kebudayaan juga memiliki beberapa aspek di dalam sebuah kehidupan, yaitu berupa kesenian, bahasa, adat istiadat, budaya daerah, dan budaya nasional, di mana aspek-aspek kebudayaan tersebut berpengaruh kepada kehidupan manusia dan masyarakat sekitarnya. Jadi, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa manusia sangat berpengaruh pada kebudayaan yang terdapat di lingkungan sekitar. Karena kita sebagai manusia, kita selalu diminta untuk dapat melestarikan kebudayaan yang ada di tempat kita tinggal. Apalagi Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan yang sangat membanggakan, seperti kesenian tari,
kesenian alat musik, seni rupa, dan kesenian-kesenian lainnya. Tidak lupa juga adat istiadat setiap daerah yang ada di Indonesia sangatlah beragam. Agar kebudayaan di Indonesia tidak punah, maka kita harus melestarikan kebudayaan dan tidak melupakannya. Mengenalkan kebudayaan mulai dari anak-anak usia dini, sehingga dengan perubahan zaman yang semakin modern, kebudayaan masih dapat dilestarikan. Dan selalu berusaha menjadi manusia yang kreatif agar dapat menghasilkan kesenian yang beragam. Baik, sekian materi penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.